Sidang PK tentang kasusnya Vina dan Eki Cirebon kan sudah selesai ya Pak ya? Iya, Tapi kita sedang tinggal menunggu putusan. putusannya, Ya. betul. Bagaimana tanggapan Bapak tentang sidang terbuka tersebut, Pak? Sidang terbuka bagus sekali jalannya, ya saya kira cukup netral dan banyak sekali terungkap hal-hal yang selama ini tidak diketahui, yang menunjukkan bahwa perkara tersebut benar adanya perkara kecelakaan lalu lintas tunggal, yang menunjukkan perkara tersebut benar adanya unsur rekayasa, gitu kan? Iya, Rekayasa perkara pembunuhan iya, iya. itu sudah nampak benar kasat mata. Yang ketiga, nampak benar para saksi bohong banyak sekali kita kebohongan-kebohongan. Yang keempat, nampak benar entah sengaja entah tidak ya adanya ketelidoran atau ketidakmampuan aparat penegak hukum, baik penyidik, baik jaksa penuntutnya maupun hakim pada tingkat pertama pengadilan negeri, tingkat banding, pengadilan tinggi dan tingkat kasasi. Nah, ini sangat-sangat mengecewakan ya. Saya bukan lagi mengatakan kalau benar ya, tetapi fakta ini sudah terungkap di sidang, kasat mata, semua mata Republik, semua telinga mendengar itu. Gitu. Nah, sekarang nih Pak, seandainya PK itu dikabulkan, Hmm. lalu bahwa ternyata benar ada rekayasa seperti yang Bapak sebutkan tadi. Sanksi apa sih Pak yang pantas untuk para perekayasa ini? Nah, sekali lagi saya ralat ya, bukan seandainya benar, ya, tapi ini kan terungkap di sidang gitu. Berarti hampir Ya, hampir 100% benar ya. Tapi kalau hakim mau memungkiri itu ya silakan. ya, Risiko tanggul penumpang gitu karena pasti akan dihujat oleh seluruh Republik ya. Karena ini kan putusan belum ya. ya, Jadi hampir seluruh apa yang saya katakan tadi benar karena bukan kata Susno ya, tapi kata dan fakta hukum yang terungkap di sidang. Ini rekayasa, hmm, ini adanya kekerasan gitu kan. Kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan apa namanya pengakuan, kemudian ini kesaksian bohong banyak sekali dan sebagainya, dan sebagainya gitu. ya. Dan ini yang jelas bukan pembunuhan tapi kecelakaan lalu lintas. Karena bukti kecelakaan itu makin lama makin habis, nyaris tak terdengar. Benar, ya. Tinggal tersisa keterangan aib si pembohong itu, tapi aibnya sendiri nggak tahu di mana gitu. Dan keterangan aib ini di copy paste oleh Rudiana. Yang lain sudah mencabut. Jadi bukan kata saya gitu ya, kata fakta hukum gitu. Kembali ke pertanyaan, sebaiknya diapakan? Ya sebaiknya aparat penegak hukum yang entah sengaja, ya entah Ya, sengaja ya, ya. atau tidak sengaja terlibat di dalam apa namanya merekayasa perkara ini dari lalu lintas menjadi pembunuhan, terlibat di dalam membuat kesaksian palsu atau kesaksian bohong, terlibat juga bahwa saling mengamini perkara yang dikirim penyidik diamini oleh penuntut, diamini juga oleh majelis gitu, majelis yang menyidangkan gitu kan, yang sekarang nggak tahu sudah jadi apa majelisnya. Ya ini kita nggak boleh biarkan begitu, karena setiap kesalahan harus ada sanksi ya, apalagi menyangkut hak asasi manusia, 8 orang dihukum, 7 seumur hidup, 1 8 tahun. Dan sudah berjalan 8 tahun lebih sampai sekarang. Ini masalah tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Dan mohon hakim PK jangan berlama-lama, segera diputus ini. Ini nasib manusia loh. Kalau gitu yang pantas diberi sanksi bukan hanya para penyidik Polri dong. Mengingat tadi Bapak bilang ada sederetan tim atau sederetan kaum yang Iya, menyusun itu. kaum inkrah. Kaum inkrah itu tadi, Pak. Ya, sebenarnya kesalahan polisi nggak terlalu banyak ya. Ya, Kan saya membela polisi karena saya polisi. Seandainya hasil penyidikan polisi ini ditolak oleh jaksa penuntut umum karena tidak cukup bukti, ya, ya tidak cukup bukti dan tidak adanya bukti-bukti saintifik, ditolak oleh jaksa, tamatlah ini. Tapi jaksa mengamini ini,
Eh, rusak lagi. Ya saya itu antara ketawa dan sedih gitu, Tawa miris ya, Pak? ya mentertawakan hakim kita. Hmm. Hakimnya ada 3 majelis loh, karena ini tiga, tiga, tiga putusan ya, putusan satu, putusan dua, putusan tiga. Jadi tiga kali sidang. Saksi dijadikan tersangka, tersangka jadikan saksi, namanya di-split. Tiga Hmm. berkas berarti 3 majelis hakim. 3 majelis hakim tingkat pertama, 3 majelis hakim tingkat banding, 3 majelis hakim tingkat kasasi. Kok terperdaya oleh keterangannya Aib? Aib, si pembohong itu, Hmm. yang di copy paste oleh Rudiana. Nah ini gimana kualitas hakim kita yang katanya benteng terakhir penegakan hukum. Ya mudah-mudahan benteng terakhirnya itu ada DPK. Tapi kalau hakim PK mengamini juga ini, ya udahlah, tamat. Bisa bubar negara ini, Pak. Sekarang kalau kita bicara tentang para penyidik Polri-nya ya, Pak ya. Batasan mana sih, Pak, untuk sanksi terhadap mereka ini? Apakah cukup pelanggaran kode etik saja? Ya tidak, pelanggaran kode etik itu so pasti ya. Ya. Yang kedua, pidana ya. Hmm. Karena misalnya ikut merekayasa dan terungkap juga kan Sudirman yang terakhir itu mengajukan PK dengan membawa bukti luka tembak cacat tubuh di Ya. punggung ya, dan katanya dilakukan di kantor polisi, dan ini harus disidik tuntas. Ya. Tidak boleh keterangan ini Diabaikan ya. diabaikan dan menjadi liar karena akan merusak institusi saya. Saya sangat cinta pada Polri. Buktikan benar apa tidak keterangan ini. Kalau keterangan ini tidak benar, Sudirman dituntut. Kalau benar, pelakunya ditindak. Karena ini pelaku ini bukan institusi, tapi oknum Polri. Hmm. Jadi siapa yang harus ditindak? Satu, siapa yang melakukan penyidikan, kalau betul ya, kalau jika andai Ya. ada penyiksaan, itu jelas pidana. Penyiksaan itu pidana, penganiayaan. Kedua, kalau betul ada rekayasa, harus ditindak. Siapa itu? Para penyidik 2016 untuk perkara pembunuhan. Pembunuhan tanda petik, karena Ya. ini jelas laka lantas. Penyidik mana? Penyidik di Polres Cirebon Kota, 2016. Terus siapa lagi? Penyidik, karena ini di take over ke Polda, Polda Jawa Barat yang menangani perkara 8 terdakwa ini, atau 8 terpidana ini. Penyidiknya, kasubditnya, dan kaditnya, kadit risumnya. Ya kalau ke Kapolda mungkin terlalu tinggi, mungkin Kapolda nggak tahu ini. Tapi kalau Kapolda tahu ya Kapoldanya harus ditindak juga. Kemudian siapa lagi? Karena ini berlanjut 2024 terhadap Aib. Bukan terhadap siapa nama itu, Peggy Perong. Peggy Perong. Yang Peggy saja dijadikan Peggy Perong. Lain yang Direktur Reserse Poldanya yang begitu bangganya, termasuk apanya, kadip kadip apa namanya, humasnya Humas. terpedaya juga menunjukkan foto pestanya. Nah ini diperdaya oleh ini. Jadi penyidik Peggy kena juga, harus diberi sanksi juga. Kemudian siapa lagi? Jaksa dong, karena tanpa jaksa mengamini, tidak mungkin. Ya silakan, mereka punya lembaga sendiri ya, jaksa, ada pengawas kejaksaannya, ada komisi kejaksaan. Kemudian siapa lagi? Pengadilan, hakimnya. Hakim, 3 majelis hakim tingkat pertama, 3 majelis hakim tingkat banding, 3 majelis hakim tingkat kasasi. Karena perkara ini sudah sampai ke kasasi, harus diberi sanksi. Siapa yang beri sanksi? Ya atasannya, kan ada Mahkamah Agung. Di samping Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial. Yang kemarin saya hormat loh sama Komisi Yudisial. Berani memecat apa namanya hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan apa Iya, itu yang kasus membunuh yang pacarnya itu. membunuh pacarnya, iya iya, betul. Itu bagus. Kalau Komisi Yudisialnya tegas seperti itu, insya Allah penegakan hukum di negara ini baik. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah bukan kata saya, bukan praduga saya, tapi apa yang terungkap di persidangan. Kalau ternyata yang diungkap di persidangan itu nggak benar, karena itu di bawah sumpah, maka pemberi keterangan yang sidang PK kemarin tuntut